Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Haidir SPD MPD, CGP Angkatan 9, Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas CGP modul 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Selain itu, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya tahu bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Juga memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajar yang sesuai menurut keinginan siswa. Adapun strategi yang akan saya terapkan, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid, dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
serta memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak.